balik lagi di Detik Rasa Podcast, di mana segala rasa akan tersampaikan di sini. By the way, gimana puasanya hari ini? Udah ada yang nyemangatin atau masih disemangatin nih sama iklan TV? Canda. Atau jangan-jangan masih digostingin aja nih. Ups. By the way, di sini ada yang pernah jadi korban ghosting? Atau mungkin ada tukang ghosting di sini? Di podcast kali ini, kita santai aja ya, jangan baper-baperan atau drama-dramaan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih ghosting itu apa? Pasti pada tahu lah ya. Oke, aku mau nambah ini. Ghosting. Dari maknanya aja kelihatan banget udah horor banget ya. Tapi ghosting kali ini, aku nggak bakal bahas yang horor-horor. Ghosting. Kalau kita pahami dalam bahasa Indonesia, pengertian ghosting itu mengakhiri sebuah hubungan secara mendadak dan memutuskan komunikasi tanpa penjelasan apapun. Nah, istilah viral ini mengacu pada seseorang yang menghindar dan menghilang begitu saja tak terlihat seperti hantu. Wah, berat-berat. Ghosting bisa terjadi pada hubungan apapun, hubungan romantis, pertemanan, organisasi, bahkan hubungan kerja juga bisa berakhir dengan ghosting loh. Penasaran kan apa ya alasan terjadinya ghosting? Kan yang terkena ghosting jadi berpikir macem-macem, overthinking lah bahasa anak muda zaman sekarang. Ternyata ini alasan orang melakukan ghosting. Yang pertama, ghosting dalam hubungan asmara bisa terjadi karena ternyata perasaanmu bertepuk sebelah tangan. Nah loh, ini nih yang biasa terjadi di kalangan anak-anak muda. Seperti aku contohnya. Alasan kamu di ghosting ini bisa jadi dia tidak ingin kamu jatuh cinta terlalu dalam dan tidak ada kejelasan dari awal, atau tidak ingin kamu sakit hati dengan penolakannya. Nah, bisa jadi kayak gini guys. Jadi tuh dia sebenarnya gak suka sama kamu, makanya dia tuh menghindar dari kamu. Gitu ya. Oke, tahan ya, jangan nyesek dulu. Dengerin dulu sampai habis. Yang kedua, ingin menghindari masalah. Nah, ghosting nih sering dilakukan nih untuk menghindari masalah. Tapi jangan ditiru ya. Dalam hubungan asmara, kebanyakan yang menjadi korban ghosting adalah perempuan. Ya, perempuan guys. Hal itu terjadi karena pria yang ingin pergi takut perempuan tersakiti dan menangis, dan hal itu terkadang membuat pria merasa seperti orang jahat. Nah, jadi lebih baik kalau ada masalah dibicarakan ya, karena kalau diselesaikan dengan ghosting, malah hanya akan menambah permasalahan lagi. Alasan selanjutnya kamu terkena ghosting, itu bisa aja terjadi karena tidak adanya chemistry. Nah guys, sebenarnya chemistry itu bisa dibangun, tapi sayangnya kebanyakan orang nyerah duluan sebelum benar-benar ngerasain. Next, ghosting dilakukan untuk melindungi perasaannya dan perasaanmu. Aduh, berat. Di sini seorang pakar hubungan dan perilaku manusia di Arizona sampai angkat bicara loh. Dia percaya bahwa beberapa orang melakukan ghosting karena tidak ingin disakiti. Beliau berkata, seringkali itu karena mereka melukai diri sendiri dalam suatu hubungan. Jadi untuk melindungi diri dari disakiti karena perbuatannya, mereka memutuskan hubungan. Dengan kata lain, mereka ghosting, ngilang tiba-tiba. Salah satu alasan terjadinya ghosting berikutnya adalah malu. Kalau dalam bahasa anak muda zaman sekarang, insecure lah ya. Orang dengan harga diri rendah ingin menghindari kritik dan rasa malu yang akan mereka alami jika seseorang lebih mengenal mereka. Nah, ini. Berikutnya, karena dari awal udah menganggap hubungan hanyalah permainan. Nah, ini nih yang bikin kita di ghosting. Mereka tidak terlibat secara emosional dan dapat bertindak tanpa perasaan setelah tidak lagi tertarik. Terutama jika kamu mengungkapkan kebutuhan atau harapan. Nah, ini. Jadi ini bisa dibilang kayak misalkan
ada dua orang sahabat, cewek dan cowok. Ini mereka kayak udah nganggep nih hubungan ya udah cuma sekedar sahabat aja, tapi ternyata tuh ceweknya ini punya harapan lebih sama si cowok. Tapi si cowoknya ini nggak mau. Entah mungkin karena si cowok hanya ingin sahabatan aja, atau karena ada masalah lain ya, atau karena cowoknya punya something yang harus dijaga. Nah, ini bisa jadi salah satu penyebabnya si cewek di ghosting sama si cowok. Sebenarnya itu bukan kesalahan siapa-siapa, tapi bisa jadi karena sebenarnya dia sedang merasa stres atau overwhelmed. Guys, nggak semua orang mudah mengungkapkan apa yang dia rasakan. Beberapa orang dapat menyembunyikan perasaannya untuk sementara waktu. Seseorang melakukan ghosting bisa jadi mereka terlalu tertekan untuk melanjutkan dan tidak ingin mengungkapkan apa yang sebenarnya. Mungkin ada hal lain yang tidak kamu ketahui tentang apa yang sedang ada dalam pikirannya. Seperti dia baru saja mungkin kehilangan pekerjaan, atau penyakit pribadi, atau masalah keluarga, atau bisa juga dia sedang mengalami keadaan darurat. Jadi mulai sekarang kita introspeksi aja, karena bisa jadi permasalahannya ada di kamu. Kalau kamu mengganggu dan menodong teman dengan pesan atau panggilan yang sering, kayak istilahnya spam chat lah ya, terutama kalau misalnya dia bilang spam lo gitu, udah jangan hubungin gue dulu gitu. Terus tetap aja tuh kamu spam chat dia, terus dia udah marah-marah, terus tiba-tiba dia ngediemin kita, nyuekin kita. Itu bisa aja sikap diam atau cueknya mereka adalah akibat karena kamu udah gak ngedengerin omongan dia gitu. Udah dibilang jangan spam chat, kamu tetap aja spam chat ke dia. Nah, terus gimana sih cara tahu kalau kamu sedang di ghosting? Nah, ini beberapa tanda yang bisa kasih tahu petunjuk kalau kamu sedang di ghosting. Nah guys, ini beberapa tanda yang bisa ngasih tahu kalau kamu sedang di ghosting. Kode. Yang pertama, kamu perlu ngeliat apakah ini perilaku normal. Ya, beberapa orang mungkin memang memiliki kebiasaan lama ketika membalas pesan. Tetapi kalau mereka biasanya responsif dan tiba-tiba berhenti nelpon atau balas chat untuk jangka waktu yang sangat lama, kamu perlu cari tahu nih penyebabnya. Nah, next, kamu harus cari tahu apakah ada sesuatu dalam hubungan kalian. Ini nggak cuma hubungan asmara aja ya, bisa juga hubungan pertemanan, hubungan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, coba diingat, apakah kamu pernah mengatakan sesuatu yang mungkin membuatnya tidak enak hati? Nah, ini ya, harus benar-benar diperhatikan. Nah, selanjutnya, apakah salah satu dari kalian mengalami peristiwa besar dalam hidup? Nah, hal-hal seperti pindah ke tempat baru, memulai pekerjaan baru, mengalami peristiwa traumatis yang membuat berduka, dan peristiwa-peristiwa besar lain dalam hidup juga dapat menjadi alasan terjadinya ghosting loh. Nah, kalau udah tahu bahwa kita di ghosting, gimana sih solusinya? Nah, ini solusi yang bisa kamu coba untuk mengatasinya nih. Setiap kasus ghosting akan berbeda penyelesaiannya. Kamu perlu cari tahu dulu nih penyebabnya dan cari penyelesaian yang terbaik untuk hubunganmu. Yang pertama, biarkan perasaanmu dulu. Dalam sebuah hubungan, kamu mungkin kesel ketika doi tiba-tiba menghilang seperti hantu. Tapi untuk menenangkan pikiran, sebelum mengambil langkah selanjutnya, kamu perlu membiarkan perasaanmu. Ya, istirahat dulu lah. Membiarkan perasaan berarti kamu cukup menyadari bahwa kamu tidak tahu motif di balik perilaku ghosting yang dilakukan. Kamu juga perlu melepaskan pikiran obsesif dan biarkan dirimu merasakan kesedihan dan kemarahan tanpa merasa malu, tanpa menilai apa-apa pada perasaan kamu.
cukup biarin aja. Kamu boleh kok memberi dirimu sendiri waktu untuk bersedih sampai sedikit tenang. Ini yang paling penting. Hindari menyalahkan diri sendiri. Masih dalam hubungan asmara, ketika doi melakukan ghosting atau kamu ditolak oleh orang yang kamu suka, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah mengatasi penolakan dengan cara yang sehat. Ya, penolakan ditolak emang nyakitin sih, tapi kamu gak perlulah terlalu mikirin penderitaan yang gak perlu. Guys, setelah mendapatkan penolakan atau setelah ditolak, jangan nyalahin diri sendiri atau membiarkan perilaku buruk orang lain mengurangi produktivitas harianmu. Meskipun dia menganggap bahwa kamu bukanlah yang dia cari atau kamu bukan kriteria dia, itu bukan berarti kamu tidak diinginkan oleh orang lain. Kamu mungkin bukan pasangan yang cocok, bukan yang dia pengen, tapi dia bukanlah harapan terakhirmu untuk mendapatkan pasangan. Dan ini solusi yang terakhir dari Detik Rasa Podcast, yaitu bicarakan hal itu karena komunikasi adalah kunci. Nah, nih ya, dalam hubungan apapun, ketika ada masalah dan kamu ingin memperbaikinya, jangan pernah ragu untuk membuka pembicaraan. Penelitian menunjukkan bahwa mengungkapkan pikiran dan perasaan kita ke dalam kata-kata kepada orang lain dapat mengubah pola pikir kita, mengeluarkan kita dari rutinitas yang sulit, dan membantu kita memproses pengalaman yang menyakitkan. Nah guys, jadi itu dia tadi adalah pembahasan mengenai ghosting. Semoga membantu ya. Ingat bahwa komunikasi dan kejujuran adalah kunci suatu hubungan. Jadi gimana? Masih mau ngeghostingin anak orang? Atau mau ngasih kepastian nih? Canda guys. Oke, jadi sampai sini aja podcast aku kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah dengerin Detik Rasa Podcast. Jangan lupa tungguin podcast aku berikutnya. Terima kasih, selamat siang, dan selamat menjalankan aktivitas.